Saat ini di Inggris 1 dari 3 anak atau secara real berjumlah sekitar 45 juta jiwa berada dalam kondisi kemiskinan. Pernahkah Anda membayangkan apa arti dari angka yang begitu kejam ini? Ini bukanlah tentang zona konflik yang dilanda perang saudara, bukan pula kisah dari negara berkembang yang jauh di sana. Inilah wajah asli Inggris pada tahun 2026, sebuah negara yang hingga kini masih bertahta sebagai anggota G7 dan kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Mungkin ini sulit untuk dipercaya. Jika begitu, cobalah bayangkan suasana ruang kelas di Inggris saat ini. Dalam satu kelas yang berisi 30 murid, 10 diantaranya berangkat sekolah tanpa sarapan, dan mereka tahu bahwa saat jam makan siang tiba tidak ada satupun makanan di dalam tas mereka. Di sebuah sekolah dasar, seorang bocah laki-laki duduk diam di bangkunya di depan kotak makan yang kosong. Karena merasa malu akan rasa laparnya dan tidak ingin teman-temannya tahu, dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia sedang tidak lapar, lalu berpura-pura tidur untuk menahan lapar hingga sekolah usai. Keputusasaan tanpa suara seperti ini kini meluap di ruang-ruang kelas di seluruh tanah Inggris. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa para guru membeli roti dengan uang pribadi mereka sendiri untuk dibagikan kepada para murid. Berdasarkan survei dari Serikat Guru di Inggris, banyak pengajar menjawab bahwa mereka tidak tega melihat murid yang tidak bisa fokus belajar karena kelaparan, sehingga mereka menyisihkan gaji sendiri untuk membelikan roti atau buah-buahan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat pendidikan, kini telah berubah menjadi benteng terakhir untuk bertahan hidup dari kelaparan. Dalam situasi abnormal ini, organisasi internasional itu akhirnya turun tangan UNICEF. Selama hampir 80 tahun sejak masa kekacauan pasca perang, mereka telah menyelamatkan anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia. Namun untuk pertama kalinya sejak didirikan mereka memulai bantuan pangan langsung ke Inggris, sebuah negara yang seharusnya merupakan negara maju. Ketika sebuah negara G7 tidak lagi mampu memberi makan anak-anaknya sendiri dan harus meminta bantuan masyarakat internasional, ini bukan lagi pada level yang bisa dijelaskan dengan kata resesi. Ini adalah bukti bahwa insting bertahan hidup sebuah negara sedang hancur berantakan dari dalam. Mengapa negara yang memiliki kekayaan sebesar ini bisa jatuh terpuruk hingga membiarkan anak-anak yang merupakan masa depan bangsa kelaparan? Di sana terdapat isolasi fatal yang disebut Brexit yang dipilih sendiri oleh rakyatnya. Dan di tengah kekacauan itu terdapat drama pembalikan strategis dari negara tetangga Irlandia yang meraup kekayaan dan perusahaan-perusahaan Inggris hingga ke akarnya. Mari kita ungkap seluruh kebenaran kejam di balik bayang-bayang kejayaan Inggris dan mengapa kapal raksasa bernama Kerajaan Britania ini memilih jalan menuju penenggelaman. Selamat datang di Perspektif Global Indo. Mengapa di negara ekonomi terbesar ke-6 di dunia saat ini terjadi situasi luar biasa di mana 1 dari 3 anak mengalami kelaparan? Untuk mencari jawabannya, kita perlu membedah buku catatan rumah tangga untuk bertahan hidup yang sangat kejam yang dihadapi oleh orang-orang yang hidup di Inggris saat ini. Dulu Inggris adalah negara yang mulia, elegan, dan yang terpenting kaya raya. Namun sekarang di bawah kaki mereka sebuah keruntuhan yang sunyi, namun pasti telah dimulai membuat kejayaan masa lalu hanyalah tinggal kenangan. Di Inggris saat ini ada satu frasa kejam yang membekukan hati orang-orang dari segala generasi. Frasa itu adalah heat or eat, yang jika diterjemahkan berarti menghangatkan diri atau makan. Ini merujuk pada pilihan ekstrem antara menyalakan pemanas ruangan atau membeli makanan. Lonjakan harga energi yang melanda Inggris sejak tahun 2021 bukan lagi sekadar inflasi, melainkan kekerasan terhadap kehidupan itu sendiri. Tagihan listrik dan gas tiba-tiba melonjak beberapa kali lipat dalam semalam. Kenyataan bagai mimpi buruk ini tanpa ampun menghancurkan keseharian tenang dari jutaan rumah tangga. Bayangkan malam musim dingin yang membeku di London saat suhu udara mencapai titik nol. Para lansia yang dulunya hidup stabil sebagai kelas menengah kini harus mengenakan berlapis-lapis mantel tebal di dalam rumah. Mereka sendiri menggigil melihat napas mereka yang memutih di ruangan gelap sambil menahan dingin. Sebelum menyalakan saklar pemanas, mereka selalu bertanya pada diri sendiri, jika malam ini aku menyalakan pemanas untuk menghangatkan ruangan besok, aku tidak akan punya uang untuk membeli roti buat cucuku. Sebaliknya, jika aku memberi mereka makan sampai kenyang, kami harus menghadapi pagi dalam kedinginan yang menusuk tulang.
Inilah pilihan yang mempertaruhkan nyawa yang diulang setiap hari oleh jutaan orang di Inggris, sebuah negara maju di abad ke-21. Yang memperburuk keadaan adalah lonjakan harga pangan yang tidak normal. Dalam beberapa tahun terakhir, harga makanan di Inggris rata-rata naik lebih dari 30%, bahkan untuk beberapa item naik hampir 2 kali lipat. Kebutuhan pokok seperti susu, roti, dan telur yang dulu bisa dibeli dengan beberapa pound saja kini berjejer di rak dengan harga hampir 2 kali lipat, berubah menjadi barang mewah yang sulit didapatkan. Jika kita melihat biaya hidup di London saat ini, kegilaannya menjadi lebih jelas. Secangkir kopi di kafe sudut jalan berharga sekitar 1.000 yen, sekitar Rp100.000. Jika Anda membeli sandwich dan minuman untuk makan siang, uang sebesar 3.000 hingga 4.000 yen akan lenyap dalam sekejap. Makan malam bersama keluarga yang dulunya adalah hiburan akhir pekan kini hanyalah mimpi belaka. Di rak-rak supermarket, balok keju yang dulunya murah atau paket daging yang seharusnya menjadi konsumsi rakyat jelata kini dipasangi label anti pencurian yang mencolok layaknya barang bermerek mewah. Masyarakat secara keseluruhan tidak lagi mampu membendung orang-orang yang mencuri demi bertahan hidup. Namun penyebab utama yang paling dalam dan kejam menghancurkan keuangan rumah tangga Inggris adalah kenaikan harga sewa rumah yang seperti rawa tanpa dasar. Saat ini jika Anda ingin menyewa apartemen tipe 1 LDK 1 kamar tidur yang standar di London, rata-rata harga sewanya mencapai sekitar 500.000 yen, sekitar 52 juta rupiah per bulan. Hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa ini bukan di kawasan mewah yang istimewa. Apartemen tua berusia puluhan tahun dengan dinding berjamur, pipa air kuno yang terus bocor, dan angin yang masuk dari celah jendela di musim dingin, itulah yang harga sewanya 500.000 yen. Mengingat pendapatan rata-rata bersih generasi pekerja adalah sekitar 300.000 hingga 400.000 yen, sementara harga sewa 500. Oh no, yen, bagaimana orang-orang bisa bertahan hidup? Jawabannya adalah bahkan untuk pekerja profesional berusia 30 kena atau 40 kena, mereka tidak punya pilihan selain berbagi dapur dan toilet dengan keluarga atau orang asing serta meringkuk di satu kamar sempit. Statistik menunjukkan bahwa pekerja di London membayar lebih dari 75% gaji mereka hanya untuk memastikan tempat berteduh dari hujan dan angin. Dengan sedikit uang yang tersisa, mereka harus membeli bahan pangan yang terus naik dan membayar tagihan listrik yang mencekik. Di akhir perjuangan ekstrem itulah kotak makan kosong dari anak-anak yang tertunduk di meja kelas menunggu. Tragedi ini bahkan merambah hingga ke seragam sekolah. Di Inggris tidak jarang ditemukan cerita tentang anak-anak yang terpaksa memakai seragam compang-camping yang sudah kekecilan karena orang tua tidak mampu membeli yang baru atau orang tua yang tidak makan selama beberapa hari demi membelikan seragam. Kelas menengah yang dulu menjadi penopang negara dan fondasi demokrasi kini telah hancur total dan menjadi spesies yang terancam punah. Bekerja keras pun tidak cukup untuk membayar sewa, dan meski sudah berhemat sedemikian rupa, mereka tetap tidak bisa memberi makan anak-anak mereka dengan kenyang. Keputusasaan menyelimuti kota bagaikan kabut tebal. Inggris yang dulu disebut sebagai negara para pria terhormat dan kerajaan Britania yang mulia, kini telah bertransformasi menjadi kota yang hancur, di mana bertahan hidup hari demi hari telah menjadi permainan bertahan hidup survival game yang kejam. Lalu mengapa kondisi tragis ini bisa terjadi? Mengapa kerajaan Britania yang tersohor di dunia bisa menyudutkan rakyatnya dan anak-anak yang merupakan masa depan bangsa ke dalam situasi yang begitu menyedihkan? Alasan sebenarnya bukan sekadar ekonomi buruk, melainkan penguapan kekayaan yang mengguncang fondasi negara. Di tengah kapal raksasa Inggris yang mulai tenggelam, ada orang-orang yang melarikan diri lebih awal dengan membawa kekayaan dalam jumlah besar. Dan jangan lupakan keberadaan tetangga sebelah Irlandia yang tumbuh meledak dengan menyedot kekayaan tersebut. Kontras antara pemenang dan pecundang yang kejam inilah identitas asli dari jebakan struktural yang menjerat Inggris. Lebih dari sekadar kenaikan harga barang atau sewa rumah, ada sesuatu yang mematahkan hati rakyat Inggris hingga ke dasarnya, kenyataan putus asa bahwa keamanan nyawa dan tatanan sosial yang dulu dianggap lumrah kini telah runtuh seperti istana pasir. Mari kita lihat kondisi layanan kesehatan nasional NHS yang dulu dibanggakan Inggris dan menjadi teladan bagi banyak negara termasuk Jepang. Sistem ini semula memiliki slogan dari buayan hingga liang lahat, di mana setiap warga negara bisa mendapatkan perawatan medis secara gratis dan setara.
Namun NHS saat ini berada dalam kondisi terminal yang menyedihkan hingga sulit dikatakan masih berfungsi sebagai institusi medis. Bayangkan jika anggota keluarga tercinta tiba-tiba mengeluh sakit dada yang hebat dan Anda memanggil ambulans dengan tangan gemetar. Dulu di Inggris suara sirine akan terdengar dalam hitungan menit. Namun sekarang jika Anda memanggil ambulans di London atau kota-kota daerah, operator akan memberikan jawaban tanpa belas kasih, mungkin butuh waktu beberapa jam untuk tiba. Bahkan untuk kondisi kritis seperti serangan jantung atau stroke di mana setiap detik sangat berharga, tragedi di mana ambulans tiba saat pasien sudah tiada, telah menjadi bagian dari keseharian yang bahkan tidak lagi menjadi berita. Bahkan jika ambulans akhirnya datang, neraka berlanjut. Di pintu masuk rumah sakit barisan panjang tandu berisi pasien mengular karena bukan hanya kamar rawat inap, bahkan tempat tidur di ruang tindakan pun tidak ada yang kosong. Pemandangan lansia yang menggelar koran di lantai lorong rumah sakit yang penuh sesak dan menunggu pemeriksaan dokter selama 10 atau 20 jam adalah garis depan medis yang jujur dari negara yang mengaku sebagai ekonomi terbesar, ke-6 di dunia. Saat ini jumlah orang di seluruh Inggris yang menunggu operasi atau perawatan spesialis telah melampaui 7 juta orang. Lebih dari 1 dari 10 penduduk menanggung rasa sakit hebat atau kecemasan akan penyakit sambil mengantre di daftar tunggu selama berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun. Yang lebih parah lagi adalah hilangnya layanan kedokteran gigi sepenuhnya. Di Inggris saat ini hampir mustahil untuk mendapatkan janji temu dengan dokter gigi publik dan banyak orang menderita sakit gigi yang tak tertahankan. Karena saking menderitanya muncul fenomena sosial serius yang disebut kedokteran gigi mandiri DIY dentistry, di mana orang-orang memegang tang sendiri di depan cermin dan mencabut gigi mereka tanpa anestesi. Di sebuah negara maju, warga negaranya harus mencabut gigi sendiri dengan tang. Pemandangan mundurnya peradaban seperti ini terjadi di bekas kerajaan Britania. Namun bukan hanya kesehatan yang runtuh. Keamanan yang merupakan fondasi paling dasar dalam hidup juga telah kehilangan bayang-bayang masa lalunya. Di kota-kota besar Inggris kini menyebar daerah-daerah di mana polisi secara harfiah tidak datang. Akibat pemotongan anggaran yang drastis dan kurangnya personel, sumber daya kepolisian terpaksa difokuskan hanya pada kasus pembunuhan kejam atau penanggulangan terorisme. Hasilnya, polisi praktis telah mengibarkan bendera putih terhadap kejahatan yang dekat dengan keseharian kita, seperti pembongkaran rumah, pencurian kendaraan, dan pengutilan di toko. Situasi kejahatan di toko-toko sangat mengejutkan. Di siang bolong, kelompok pengutil masuk ke supermarket, memasukkan barang-barang ke dalam tas, dengan santai di depan mata pelayan toko lalu pergi begitu saja. Pelayan toko hanya bisa melihat karena takut akan kekerasan. Bahkan jika melapor ke polisi, terkadang mereka diberitahu bahwa jika nilai kerugian di bawah 200 pound sekitar 40.000 yen, polisi tidak akan melakukan penyelidikan. Akibat maraknya kejahatan yang tidak dihukum ini, deterjen dan daging menghilang dari rak supermarket dan segala sesuatu harus dimasukkan ke dalam kotak terkunci. Kota-kota yang dulu elegan, kini berubah menjadi jalanan dengan deretan toko yang tutup karena takut akan kejahatan, penuh coretan grafiti dan jendela kaca yang pecah. Hanya kamera pengawas yang bekerja sia-sia di kota di mana tidak ada orang yang datang menolong. Selanjutnya, infrastruktur itu sendiri sedang sekarat. Perbaikan jalan tidak terurus menyisakan lubang-lubang raksasa pothole yang mengancam kendaraan dan pejalan kaki. Di malam hari, anggaran untuk menyalakan lampu jalan dipotong, membuat kegelapan menguasai kota. Transportasi umum seperti kereta api dan bus juga tidak bisa diandalkan karena penuaan fasilitas akibat kurangnya dana dan pemogokan terus-menerus oleh pekerja yang kesulitan hidup. Negara para pria terhormat kini telah berubah menjadi masyarakat yang diliputi kecemasan, tidak tahu kapan sesuatu akan berhenti berfungsi, tidak tahu di mana akan terjebak kejahatan, dan merasa tidak ada yang akan menolong jika jatuh sakit. Dulu Inggris memilih jalan isolasi yang disebut Brexit berdasarkan referendum tahun 2016. Saat itu Inggris tidak dikuasai oleh logika dingin, melainkan oleh antusiasme emosional yang mendidih. Take back control, ambillah kembali kendali. Slogan yang sangat enak didengar ini menyapu seluruh negeri. Apa yang ingin mereka ambil kembali bukan sekadar kedaulatan, melainkan ilusi kejayaan kerajaan Britania yang seharusnya sudah tidak terjangkau lagi di masa modern. Kami bosan terikat oleh aturan Eropa. Mari batasi imigran untuk melindungi pekerjaan dan budaya kita. Jika kita membangun hak perdagangan sendiri, Inggris bisa kembali memimpin dunia sebagai negara kuat yang independen.
Janji-janji manis ini didukung secara antusias oleh banyak warga, terutama generasi yang masih mengingat masa-masa kaya di masa lalu. Mereka membelakangi pasar tunggal Eropa yang besar dan melangkah menuju kebebasan yang bernama isolasi. Namun harga dari kebebasan itu jauh lebih mahal dan lebih fatal daripada peringatan manapun yang pernah disampaikan oleh para politisi saat itu. Apa yang hilang dari Inggris karena Brexit bukan sekadar keuntungan bea cukai atau kemudahan perdagangan. Mereka membuang sendiri senjata terkuat yang merupakan garis hidup negara dan yang telah mengangkat London menjadi pusat keuangan nomor 1 di dunia, hak paspor keuangan. Paspor keuangan adalah hak di mana sebuah perusahaan yang memiliki basis di Inggris dapat berbisnis secara bebas tanpa batasan di seluruh wilayah Uni Eropa. Mengapa investor raksasa dan perusahaan internasional dari seluruh dunia memilih berkantor pusat di City of London yang biaya hidupnya tinggi? Itu karena London adalah satu-satunya pintu gerbang menuju pasar 500 juta penduduk Eropa. Namun akibat Brexit, kartu sakti ini lenyap dalam semalam. London terputus dari blok ekonomi raksasa dan merosot menjadi sekadar distrik keuangan di sebuah pulau terpencil. Uang dari seluruh dunia mulai meninggalkan London yang sudah tidak memiliki keuntungan lagi. Ini adalah pendarahan fatal, seolah-olah darah menyembur kuat dari jantung negara. Tentu saja, pembatasan imigran yang sangat diinginkan warga juga memukul balik negara dengan cara yang ironis. Akibat menyingkirkan tenaga kerja murah dan rajin, terjadi kekurangan drastis pada pengemudi truk yang menopang logistik petani, dan yang terpenting perawat serta pengasuh yang menopang sektor medis. Tidak ada yang bekerja, tidak ada yang mengangkut, tidak ada yang merawat. Itulah pemicu terbesar dari lonjakan harga yang tidak wajar dan keruntuhan medis. Demi melindungi harga diri, mereka membuang rasionalitas ekonomi dan memilih arah negara berdasarkan emosi sesaat. Akibatnya, Inggris sendiri yang menarik keluar papan lantai dari kapal raksasa kerajaan Britania. Penenggelaman ini bukan karena serangan dari luar, melainkan dimulai dari dalam diri sendiri. Racun berupa perasaan bahwa kami spesial dan kesombongan tanpa dasar bahwa kami bisa hidup tanpa Eropa. Harga dari itu semua kini dibayar paling mahal oleh anak-anak yang bahkan belum memiliki hak pilih saat itu. Sosok bocah yang tertunduk di depan kotak makan kosong di ruang kelas adalah titik akhir dari fanatisme nasionalisme. Brexit memberikan kita pelajaran penting betapa berbahayanya keputusan politik yang dibuat karena terpaku pada kesuksesan masa lalu atau kejayaan masa lalu. Saat sebuah negara melupakan keuntungan nyata dan bergerak hanya berdasarkan emosi atau kebanggaan, negara itu memulai hitung mundur menuju keruntuhan. Rakyat Inggris mengira mereka telah mengambil kembali kendali atas aturan mereka, namun kenyataannya hanyalah isolasi dari dunia dan hilangnya kekayaan besar yang seharusnya menopang negara. Lalu kemana perginya kekayaan luar biasa yang melarikan diri dari Inggris tersebut? Negara yang menyerap darah yang menyembur dari jantung Inggris tanpa sisa secara dingin dan strategis adalah negara yang dulu dianggap remeh oleh Inggris. Strategi bertahan hidup yang menakutkan dari negara tetangga yang menyaksikan bunuh diri Inggris dari seberang pelabuhan dan melakukan pembalikan ekonomi terbesar dalam sejarah. Negara itu adalah Irlandia. Dulu Irlandia berada di bawah kendali Inggris dan memiliki sejarah kemiskinan yang menyakitkan, bahkan populasinya berkurang drastis akibat kelaparan besar kentang pada abad ke-19. Namun di abad ke-21 ini roda sejarah mulai berputar dengan suara keras ke arah yang tidak terduga. Posisi antara bekas penguasa dan yang dikuasai kini benar-benar bertukar di medan perang ekonomi. Saat Inggris mabuk oleh nasionalisme dan meninggalkan pasar tunggal Eropa, Irlandia telah memasang jaring sempurna untuk memanfaatkan celah tersebut. Senjata mereka bukan lagi kebanggaan emosional atau kejayaan masa lalu yang tidak berwujud, melainkan dua kondisi yang sangat praktis: tarif pajak rendah yang konsisten dan perlindungan sebagai anggota Uni Eropa. Saat Inggris menaikkan pajak korporasi menjadi 25% untuk menutupi krisis fiskal akibat Brexit, Irlandia tetap mempertahankan tarif pajak korporasi 12,5%, salah satu yang terendah di dunia apapun yang terjadi. Selain itu, Irlandia tetap menjaga akses bebas ke pasar 500 juta orang Eropa sebagai anggota Uni Eropa. Kombinasi dari pajak rendah, pintu gerbang ke Eropa, dan penggunaan bahasa Inggris menjadi surga yang luar biasa menarik bagi perusahaan global di seluruh dunia. Bagi perusahaan, patriotisme bukanlah kesetiaan kepada negara asal, melainkan berpindah ke tempat di mana keuntungan bisa dimaksimalkan,
Saat Inggris menutup pintu dengan mengusung negara sendiri yang utama uang dari seluruh dunia mengalir deras ke negara tetangga yang terbuka Irlandia. Hasilnya adalah migrasi modal besar-besaran yang jarang terjadi dalam sejarah. Raksasa teknologi seperti Google, Apple, dan Meta serta lembaga keuangan ternama dunia seperti JP Morgan dan Barclays serentak memindahkan pusat operasi mereka dari London ke Dublin. Ini bukan sekadar pindah kantor. Modal senilai triliunan yen yang dikumpulkan Inggris selama ratusan tahun, puluhan ribu elit bergaji tinggi yang bekerja di sana, dan pajak korporasi besar yang seharusnya menopang negara semuanya tersedot oleh magnet raksasa bernama Irlandia. Aliran kekayaan yang dulu dimonopoli oleh City of London kini mengalir deras ke distrik pengembangan baru di Dublin yang disebut Silicon Docks. Irlandia secara strategis menyerap kekayaan yang meluap dari Inggris bagaikan lubang hitam. Ini bukan perampokan. Irlandia hanya dengan gigih dan dingin memungut kekayaan yang dibuang sendiri oleh Inggris. Hasil dari pembalikan sejarah ini terlihat sangat kejam pada standar hidup masyarakat kedua negara. Saat ini PDB per kapita Irlandia telah mencapai angka luar biasa, yakni lebih dari 2 kali lipat dari Inggris sang mantan penguasa. Pemerintah Irlandia yang kini kaya raya memberikan surplus pajaknya kembali kepada rakyat. Mereka membagikan subsidi listrik sebesar ratusan euro beberapa kali kepada setiap rumah tangga, melindungi kehidupan rakyat dari gelombang inflasi dengan seluruh kekuatan negara. Padahal mereka berada di pulau yang sama, berbicara bahasa yang sama, dan memiliki iklim yang sama, namun yang satu menjadi negara miskin, yang terpaksa memilih antara pemanas atau makanan, sementara yang lain menjadi negara sangat kaya yang menikmati kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah, kekayaan mengalir ke tempat yang lebih aman, lebih rasional, dan yang paling penting, tempat yang menyambut mereka. Inggris melupakan hukum besi ekonomi ini di balik bayang-bayang nasionalisme, sementara Irlandia memahami esensinya lebih dalam dari siapapun. Namun penguapan kekayaan ini bukan hanya soal angka perusahaan atau modal. Mereka yang merasa putus asa terhadap negara Inggris dan secara diam-diam namun tegas meninggalkan negara ini bukan hanya para pengusaha yang berurusan dengan angka. Kaum superkaya, ultra high net worth individuals, yang seharusnya menopang budaya dan ekonomi dengan daya konsumsi mereka yang luar biasa, juga memutuskan untuk meninggalkan pulau ini secara massal, dipicu oleh satu kejadian krusial. Selama lebih dari 200 tahun, Inggris memiliki sistem pajak yang disebut non-dom yang sangat menarik bagi orang-orang terkaya di dunia. Ini adalah perlakuan istimewa di mana orang yang tinggal di Inggris namun mendapatkan penghasilan di luar negeri tidak akan dikenakan pajak atas penghasilan tersebut selama uangnya tidak dibawa masuk ke Inggris. Karena sistem inilah para raja, pengapalan raja minyak, dan orang-orang sukses dari negara berkembang membangun rumah mewah di London, mengendarai mobil mewah, dan menghabiskan uang dalam jumlah besar di restoran serta butik kelas atas. Meskipun mereka tidak membayar banyak pajak penghasilan langsung konsumsi mereka, lapangan kerja yang tercipta dari pemeliharaan rumah mewah serta kehadiran mereka yang menjadikan London sebagai pusat pergaulan dunia telah menjadi pilar tersembunyi ekonomi Inggris. Namun pemerintah Inggris yang terdesak oleh kebangkrutan fiskal pasca Brexit akhirnya menyentuh wilayah suci ini pada tahun 2025. Mereka menghapus sistem pajak non-dom sebagai cara untuk mendapatkan dukungan rakyat atau sebagai upaya terakhir mengamankan pendapatan pajak jangka pendek. Pemerintah menghitung bahwa ini akan mendatangkan pendapatan pajak baru sebesar ratusan miliar yen. Namun rencana itu berakhir dengan kegagalan fatal karena mereka salah menilai mobilitas dingin dari kaum kaya. Bagi mereka, kewarganegaraan atau domisili hanyalah alat untuk mengoptimalkan keuntungan. Saat penghapusan sistem diumumkan, mereka tanpa ragu meninggalkan London. Dalam tahun 2025 saja sebanyak 500 jutawan meninggalkan Inggris. Total aset yang mereka bawa ke luar negeri mencapai angka astronomis, yakni sekitar 14 triliun yen. Skala eksodus ini bahkan 2 kali lebih besar dibandingkan dengan pelarian orang kaya dari Tiongkok atau Rusia yang menghindari rezim otoriter. Di kawasan hunian mewah London seperti Mayfair atau Knightsbridge yang dulu penuh kekayaan, kini banyak rumah mewah yang gelap dan sunyi bagaikan kota hantu bahkan di malam hari. Yang tersisa setelah mereka pergi bukanlah kenaikan pendapatan pajak yang diharapkan pemerintah, melainkan kekosongan kekayaan yang sangat besar. Toko-toko mewah kehilangan pelanggan dan bangkrut orang-orang yang bekerja di sana
kehilangan pekerjaan dan bahkan pajak properti serta pajak pertambahan nilai yang dulu dibayar kaum kaya lenyap bagaikan asap. Akibat mencoba mengambil lebih banyak dari orang kaya itu sendiri menghilang dan dompet negara benar-benar bocor di bagian bawahnya. Kekurangan dana yang luar biasa akibat pelarian kekayaan ini akhirnya dibebankan kepada rakyat biasa yang tidak punya tempat untuk lari dan kepada anak-anak yang kelaparan di ruang kelas saat jam makan siang. Runtuhnya Inggris mengajarkan kita betapa cepat dan tanpa ampun sebuah negara akan ditinggalkan oleh dunia ketika negara tersebut kehilangan rasionalitas ekonomi di balik kata-kata kebanggaan atau keadilan. Modal lari perusahaan pergi dan orang kaya menghilang. Yang tersisa di dalam wadah negara yang sudah kosong hanyalah para lansia yang tidak bisa melupakan kejayaan masa lalu dan jeritan tanpa suara dari anak-anak yang masa depannya telah dirampas. Di perspektif Global Indo, kami mengajak Anda merenung. Apakah kemerosotan Inggris ini hanyalah tragedi di negeri yang jauh? Ataukah tanah tempat kita berpijak saat ini juga mulai runtuh dengan cara yang sama? Kemerosotan Inggris adalah cermin masa depan bagi banyak negara yang terjebak dalam sama nostalgia masa lalu. Jepang misalnya memiliki banyak kemiripan dengan Inggris. Keduanya adalah negara kepulauan yang pernah berjaya namun kini menghadapi penuaan populasi, penurunan daya saing digital, dan pelarian modal serta talenta muda ke luar negeri untuk mencari upah yang lebih tinggi. Pelajaran yang harus kita petik dari kegagalan Inggris adalah saat sebuah negara membuang keuntungan nyata demi harga diri, yang selalu menjadi korban adalah mereka yang lemah dan suaranya kecil. Kotak makan kosong yang dipegang anak-anak Inggris adalah hasil paling kejam dari pilihan salah yang dibuat oleh orang dewasa. Apa yang seharusnya kita wariskan kepada generasi berikutnya bukanlah bayang-bayang kekaisaran yang telah layu, melainkan harapan untuk mengakui kesalahan, menerima perubahan dan bangkit kembali. Setelah mengetahui kebenaran tentang Inggris, siapakah yang akan melarikan diri dari kapal yang tenggelam dan siapa yang akan tertinggal hingga akhir? Bagaimana menurut Anda mengenai kenyataan Inggris yang merosot ini? Silakan sampaikan pendapat jujur Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, dukungan berupa like dan subscribe ke saluran Perspektif Global Indo akan sangat memotivasi kami. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.